Usia bukanlah halangan bagi artis Marini Suryo Sumarno atau yang dulu lebih dikenal dengan nama Marini Sardi untuk jatuh cinta dan menikah kembali. Di usianya yang ke-55, Marini akan segera menikah lagi setelah 4 tahun bercerai dari Idris Sardi. Marini akan disunting oleh Burhan Nur Abdullah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang 1 yang juga berusia 55 tahun. Kabarnya pernikahan telah dipersiapkan dan akan dilaksanakan setelah Lebaran nanti. Pemirsa, wartawan kawakan Rosian Anwar dan sejumlah teman-teman sekolahnya di sekolah Hager Burger School atau HBS dan Algemene Middelbaar School atau AMS berkumpul di Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta pada hari Minggu tanggal 28 September kemarin. Mantan pimpinan redaksi surat kabar pedoman itu berkumpul bersama sejumlah teman-temannya, tidak lain untuk mengenang kembali masa-masa di sekolah dalam sebuah acara silaturahmi pelajar AMS dan HBS. Dalam acara itu terlihat sekali bagaimana mantan murid-murid HBS dan AMS itu sudah lanjut usia namun semangat mereka masih tetap ada. Bersama Rosian Anwar tampak juga mantan murid-murid HBS dan AMS yang pada periode tertentu memegang jabatan penting seperti Maulwi Solehan yang pernah menjabat sebagai ajudan Presiden Soekarno, Ibu Sunarti Nasution, Herawati Diah, wartawan senior dan masih banyak yang lainnya. Tentang diadakannya silaturahmi pelajar SBS dan AMS itu, Rosian Anwar dan sejumlah rekan-rekannya mengaku mempunyai kenangan tersendiri di masanya ketika itu. Kalau saya ini kan nggak ada itu, karena saya ini orang aktif masih toh. Pikiran saya masih aktif. Saya masih menulis. Jadi sedikit itu waktu tersisa, sentimental, pikir, nostalgia, merah putih, perjuangan dulu jarang saya. Ya, sibuk aja, otak jalan. Waktu itu kalau di sekolah itu naik sepeda, tidak pernah naik mobil, sepeda kan. Panas-panas naik sepeda. Dan di sekolah kami itu lebih banyak anak-anak Belanda karena dulu kan dipilih-pilih siapa yang boleh sekolah Belanda. Kenangan itu banyak sekali, seperti lagu Indonesia Raya waktu pertama kali diperdengarkan. Saya mengalami, tapi kita tidak boleh menyanyikan begitu saja, nanti dimarahin sama orang Belanda. Di zaman kemerdekaan ini tentu pola pendidikan sekolah saat ini berbeda dengan pola pendidikan di zaman perjuangan. Begitu juga antara sekolah HBS dan AMS dengan sekolah-sekolah saat ini. Merebaknya kasus penganiayaan di Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri atau STPDN menjadi salah satu contohnya. Lantas bagaimana mereka menanggapi kasus tersebut? Sangat sedih, karena menurut saya semua yang demikian itu sebenarnya sudahlah ditiadakan aja. Karena itu kan mereka menjadi yang harus membimbing rakyat kan, masa dengan kekerasan yang mereka pergunakan atau mereka alami di situ. Harusnya tidak demikian. Kemungkinan besar mereka ingin menjadi seperti tentara ya. Padahal itu kan bukan institusi tentara. Disiplin memang benar, disiplin, tapi tidak merupakan militer. Oh ya, saya kira itu sudah terlalu terlalu sadis ya, terlalu sadis. Caranya itu namanya perpeloncoan, namanya sebetulnya perpeloncoan ya. Tapi ini sudah melalui batas sekali. Kalau boleh tahu, apakah saat sekolah mereka mengalami perpeloncoan yang berlebihan seperti kasus STPDN? Tahun 50-an misalnya, di universitas ada perpeloncoan. Tapi tidak ada itu yang brutal, yang biadab, memukuli, menyakiti. Junior tuh habis sampai ada yang mati, tidak ada. Tidak ada. Ada, cuma di mahasiswa. Kalau mahasiswa aja, tapi kami tidak. Saya ada sekolah di sini. Universitas saya ke luar negeri, jadi saya tidak tahu di sini. Pemirsa, rasa syukur dan gembira sedang dirasakan artis sinetron Raslina Rasidin karena pada hari Jumat pukul 4 waktu Indonesia Barat, istri Indra Suryawinata ini telah melahirkan bayi perempuan secara normal di rumah bersalin ASI di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Bayi yang panjangnya 48 cm dan beratnya 28,9 gram itu diberi nama Siti Salina Suryawinata. Tentang persalinannya secara normal itu Raslina Rasidin memberikan penjelasannya. Saya memang dari pertama pengen normal gitu, pengen normal, coba dulu deh pengen normal gitu. Dari suami saya ada ketakutan juga, udah deh sesar aja katanya, cuma saya pengen normal untuk anak pertama. Apakah saat proses melahirkan Raslina sempat mengalami kendala? Berjuang banget karena ternyata kelilit tali usus ya sayangnya. Iya. Kelilit tali usus gitu Pak, udah kepegang kok belum, udah kepalanya kepegang kok belum turun-turun gitu, ternyata kelilit. Tapi saya tuh mesti berusaha ngeden habis-habisan. Mantan istri violis Idris Sardi, Marini Suryo Sumarno, di hari tuanya kembali mendapatkan tambatan hati yang mau menjadi pasangan hidupnya, yaitu seorang pria bernama Burhan Nur Abdullah yang bekerja sebagai kepala kantor pelayanan pajak. Rencananya dalam waktu dekat mereka akan melangsungkan pernikahan. Bagaimana mereka melewati masa pacaran di saat usia mereka yang tidak muda lagi? Kita ikuti saja liputannya berikut ini. Usia bukanlah halangan bagi artis Marini Suryo Sumarno atau yang dulu lebih dikenal dengan nama Marini Sardi untuk jatuh cinta dan menikah kembali. Di usianya yang ke-55, Marini akan segera menikah lagi setelah 4 tahun bercerai dari Idris Sardi. Marini akan disunting oleh Burhan Nur Abdullah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang 1 yang juga berusia 55 tahun. Kabarnya pernikahan telah dipersiapkan dan akan dilaksanakan setelah Lebaran nanti. Kalau memang rencana itu terlaksana, bagi Marini pernikahannya dengan Burhan merupakan perkawinannya yang keempat. Setelah sebelumnya Marini pernah menikah dengan pembalap Tinton Suprapto, musisi Adi Ahaju, dan yang terakhir adalah violinis Idris Sardi. Rencana pernikahan pasangan yang usianya terhitung tidak muda lagi tentu saja menarik, khususnya tentang gejolak asmara yang mereka rasakan selama ini. Lalu bagaimana cara mereka mengekspresikan gejolak cinta mereka di usia yang tidak lagi muda? SMS pasti ya. Gitu ya. SMS. Jadi sambil kerja juga kita langsung buru SMS lah gitu. Kita biasanya kata-katanya puitis gitu ya. Puitis gitu. Kemudian apa yang terjadi barusan itu kadang-kadang kita sampaikan. Tetapi selalu ditutup dengan I miss you, I love you. Yes. Nah, itu lagu wajib itu. Ada satu yang kita ciptakan berdua untuk panggilan gitu. Selama ini memanggil dengan kata tuaka, itu kata panggilan untuk abang kalau di Sulawesi, dan saya panggil Dei. Dei itu anak perempuan yang disayangi gitu. Khusus tentang Marini, sebenarnya hal apa yang mendorongnya untuk menikah kembali di usia kepala 5-nya? Saya takut sendiri gitu ya, mungkin memang Tuhan udah bikin saya harus sendiri. Tapi dalam setiap sholat saya, di tahajud saya minta. Saya bilang, Allah kalau memang saya berjodoh, pertemukan saya dengan dia. Nggak usah nyari, pasti datang. Kalau memang Allah menunjukkan ya. Tapi kalau saya harus sendiri juga saya terima. Nah pada saat saya ketemu beliau, saya nggak berani berpikir jauh ya, karena waktu itu kan beliau nggak sendiri gitu. Tapi waktu udah mulai mendekat tuh saya pikir, apa mungkin ya dia gitu. Berbeda dengan pria, secara fisik wanita dianggap memiliki keterbatasan dalam hal kehidupan suami istri, di mana dalam tahap usia tertentu wanita akan mengalami masa yang disebut menopause. Bagaimana dengan Marini dan Burhan menghadapi hal itu? Umurnya 55 tapi semangat kan 30. Enggak, itu nggak masalah. Dulu orang takut ya, orang masa kalau udah menopause kita udah nggak berfungsi, padahal itu nggak benar. Terus sama sekali nggak ada pengaruh sebetulnya. Lalu untuk Burhan sendiri, mengapa jika ingin menikah lagi tidak memilih istri yang lebih muda? Kita mencari yang matang yang bisa bersama-sama. Kalau yang muda, mungkin justru kita nanti akan mengurus mereka, ya. Dan mereka masih manja terus barangkali ya. Jadi belum untuk diajak untuk diskusi ya. Kita ngajak diskusi malah ngajaknya ke mall gitu. Seperti diketahui, baik Marini maupun Burhan memiliki anak-anak yang sudah cukup dewasa, bahkan telah berumah tangga. Bagaimana anak-anak dan cucu mereka menanggapi rencana pernikahan mereka? Ini kan satu proses kehidupan. Saya rasa anak-anak tuaka juga senang kalau ayahnya ada yang ngurus misalnya. Sama dengan anak-anak saya. Kalau dia lihat ibunya ada yang tanggung jawab, masa mereka nggak suka? Sampai saat ini sejauh apa persiapan pernikahan yang telah dilakukan? Dia tanya, kamu kalau misalnya kita suami istri nanti maunya seperti apa? Apa mau pesta besar atau mau apa?
Saya bilang enggak, pengen sederhana aja. Saya pengen di Masjid Atin, saya bilang itu. Saya setiap lewat, aduh, pengen banget deh kalau saya nikah. Waktu kan sendiri nikah di sini kayaknya gimana tuh masjid kan indah banget ya, bagus gitu.